Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Marak ranjau paku, petugas singkirkan paku di jalan. Kejahatan modus kempis bantas pengendara mobil dibawa pelaku. Berburu buku bekas di masa ajaran baru sekolah. Sempat turun, harga telur di pasar tradisional kembali merangkak naik. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Harga telur di sejumlah kios pedagang kembali mencapai Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga jual telur dari tingkat distributor menjadi salah satu penyebab mahalnya harga telur. Setelah Hari Raya Idul Adha, harga telur sempat turun di harga Rp28.000 per kilogram, namun kembali naik di harga Rp30.000 per kilogram. Turun naiknya harga dikeluhkan pedagang dan warga. Per hari, Pak? Baru 2 hari ini ya, sama ini ya. Kemarin berapa? 295 masih. Sekarang udah 30. Iya. Diprediksikan naik lagi nggak, Pak? Masalahnya ini katanya kabar mah jadi ayamnya apkir. Oh gitu. Nggak ada ayam. Jadi produksinya sedikit deh. Sedikit. Mereka berharap pemerintah segera menurunkan harga telur. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Buku menjadi salah satu barang yang paling dicari di ajaran baru. Tidak hanya buku baru, buku bekas pun banyak dicari. Termasuk sebuah toko buku bekas di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Meski berada di gang sempit, namun toko ini tetap bertahan dan menjajakan beragam buku bekas layak pakai. Buku yang dipajang rapi menempel di tembok pembatas jalan, mulai dari buku pelajaran tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, sastra, ekonomi, bisnis, kesehatan, bahkan komik dan novel. Menjelang tahun ajaran baru 2023-2024, para orang tua yang sibuk menyiapkan kebutuhan pelajaran anaknya tidak sedikit yang datang untuk mencari buku pelajaran di toko buku bekas ini. Selain banyak pilihan buku bekas yang ditawarkan, harganya pun jauh lebih terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Ada 2 sih Mas, satu buku untuk saya sendiri, satunya untuk dibacain untuk anak saya. Meskipun usianya masih kecil, ya saya pengen ngebacain buku aja sih pas malam-malam seperti itu Mas. Nyari buku pelajaran kah atau seperti apa? Satu pelajaran sih, kalau untuk saya pribadi bagaimana peningkatan produktivitas, dan untuk anak saya itu lebih cenderung saya beli yang bergambar. Jenis buku yang paling banyak dicari yakni buku untuk kalangan pelajar. Ya, ada pelajar, ada wali murid. Pada umumnya sih wali murid yang nyari. Wali murid, karena misalnya ada dari sekolah, ada buku apa yang disediakan oleh sekolah untuk materi pelajarannya, buku paketnya. Tapi ternyata di sekolah kan suka cari dulu di luar. Meski saat ini peminat buku bekas cenderung menurun, namun tidak menyurutkan pemilik toko untuk tetap bertahan demi mencerdaskan anak bangsa. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Haru menyambut kepulangan jamaah haji. Jemaah yang turun dari bus langsung disambut oleh wali kota dan kepala kantor Kemenag Kota Serang. Jemaah haji yang datang langsung diarahkan menuju tenda yang disediakan oleh Pemkot sebelum nantinya diserahkan ke keluarga. Keluarga yang menunggu sejak pagi hari tidak kuat menahan haru hingga akhirnya isak tangis pun pecah. Jemaah haji berjumlah 390 orang, namun terdapat 1 jamaah yang meninggal di Tanah Suci. Kami menerima dan menyambut kepulangan jemaah haji kloter 5 Kota Serang. Kloter pertama Kota Serang ya, jumlahnya 390. Hanya memang ada titipan
dari kloter 5 ini dari Kabupaten Serang 1 orang meninggal dunia atas nama Haji Fatoni. Jemaah haji bersyukur dan senang karena kembali dengan selamat dan sehat. Rasanya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, begitu bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal berangkat, alhamdulillah rombongan saya lancar, kemudian bisa melaksanakan ibadah-ibadah di sana, alhamdulillah. Sampai pulang hari ini, yaitu sungguh sangat bersyukur sekali. Seluruh jemaah haji telah melakukan medical check-up di asrama haji. Semuanya sudah dinyatakan sehat dan boleh kembali ke keluarga. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.